Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Waalaikumsalam. dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita berkumpul dalam rangka membahas strategi bersama untuk mewujudkan hunian layak dan terjangkau sebagai bagian penting dari ketahanan nasional. Sebelum mendengarkan penyampaian dari masing-masing Direktorat Jenderal dan tamu undangan, kami mohonkan arahannya dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ibu Melinda Andriani. Kepada Ibu, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Pak Sekjen. Saya ingin menegaskan penyediaan hunian bukan hanya persoalan teknis perumahan, tetapi menyangkut keadilan sosial, daya saing bangsa, dan ketahanan nasional. Ketersediaan hunian layak dan terjangkau akan memperkuat stabilitas masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung produktivitas ekonomi nasional. Saya berharap rapat koordinasi ini menghasilkan rekomendasi strategis dan langkah nyata dalam memperkuat ketahanan nasional melalui penyediaan rumah layak dan terjangkau. Rumah yang aman, sehat, dan terjangkau akan menjadi pilar bagi bangsa yang tangguh, sejahtera, dan berdaya saing. Terima kasih kepada Ibu atas arahannya. Selanjutnya, marilah kita langsung mendengarkan penyampaian yang akan disampaikan oleh masing-masing Direktorat Jenderal. Saat pertama, kita persilakan kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Bapak Muhammad Ilfa Azharuddin. Kepada Bapak, saya persilakan. Terima kasih Bapak Sekjen untuk kesempatannya. Kami selaku Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman akan berfokus pada pengendalian kawasan rawan bencana dan perbaikan kualitas permukiman yang dilakukan melalui strategi penataan ruang yang berkelanjutan, penerapan standar bangunan tahan bencana, serta rehabilitasi dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Upaya ini akan diintegrasikan dengan penyediaan rumah layak huni yang terjangkau melalui skema pembiayaan inklusif, pembangunan perumahan berbasis komunitas, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya terlindungi dari risiko lingkungan, tetapi juga memperoleh kepastian hunian yang aman, sehat, terjangkau, sehingga ketahanan nasional di bidang perumahan dapat terwujud. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen Kawasan Permukiman. Mungkin dari kami, dari perkotaan, sebelumnya juga terima kasih Pak Sekjen, terima kasih Bu Menteri atas waktunya. Kami dalam konteksnya perkotaan, penyediaan hunian layak ini kita menghadapi beberapa tantangan besar Pak Bu. Pertama, yang paling besar permasalahannya di perkotaan adalah lahan yang semakin terbatas akibat urbanisasi yang cepat. Hal ini membuat harga tanah jadi melonjak tinggi, masyarakat berpenghasilan rendah akhirnya sulit mengakses untuk hunian kedua. Backlog perumahan di wilayah perkotaan juga masih cukup tinggi sehingga banyak keluarga terpaksa tinggal di rumah yang tidak layak dan kawasannya kumuh. Nah, untuk menjawab hal ini, kami melalui Direktorat Jenderal Perkotaan mendorong pembangunan hunian vertikal, khususnya rumah susun sewa maupun rumah susun milik sebagai solusi efisiensi lahan. Ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta RPJMN dari Bappenas untuk periode 2025 sampai 2029 yang menekankan pentingnya hunian layak, terjangkau, dan berkeadilan. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyusunan RDTR agar lokasi hunian vertikal ini terkoneksi dengan transportasi publik dan fasilitas umum agar memudahkan masyarakat. Namun, kami menyadari bahwa upaya ini juga nggak bisa jalan sendiri. Kita juga tidak bisa menjalankan ini sendiri. Kementerian PKP sendiri ini perlu dukungan pembiayaan dari BP Tapera bersinergi juga dengan pengembang dari DPP REI serta pengawasan Itjen agar proses pembangunan dan program ini berjalan dengan standar. Mungkin dengan kolaborasi ini kita optimis mungkin bisa menekan backlog perumahan. Terima kasih. Selanjutnya, izin Pak Sekjen, kami dari Dirjen Perumahan Perdesaan, program perumahan swadaya ini terus kita dorong agar standar kelayakan hunian bisa meningkat secara merata. Adapun program prioritas dari Dirjen Perumahan Perdesaan yang berhubungan dengan hunian layak ini adalah bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Namun, terdapat beberapa tantangan yang kami hadapi, antara lain keterbatasan lahan dengan sertifikat yang sah, jadi masih banyak lahan-lahan yang bersengketa. Kemudian, keterjangkauan pembiayaan bagi masyarakat desa, serta kualitas bangunan yang masih beragam.
Oleh karena itu, kami mendorong solusi berbasis kolaborasi seperti Dirjen Perkotaan tadi, saya sangat setuju. Kemudian seperti mulai dari percepatan sertifikasi tanah bersama ATR BPN, kemudian penguatan kemitraan juga dengan bank daerah, hingga pelatihan tenaga konstruksi lokal agar rumah yang dibangun sesuai standar teknis. Juga penguatan digitalisasi data perumahan melalui sistem monitoring terpadu berbasis dashboard yang dapat diakses lintas instansi. Harapan kami, Pak, program perumahan perdesaan bukan hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat daya saing wilayah, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Sehingga Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sangat mendukung penyediaan hunian layak. Tentunya kita semua juga tahu bahwa rumah layak huni adalah fondasi bagi peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat desa. Dengan rumah yang baik, ketahanan nasional dapat diperkuat dengan kualitas hidup sebuah keluarga yang menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Mungkin masukan dari saya segitu dulu, Pak Sekjen. Terima kasih banyak. Baik, izin melanjutkan. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Sekjen. Mohon izin, Ibu Menteri, rekan-rekan pejabat tinggi utama, serta para pejabat yang bersangkutan dari instansi luar. Seperti yang telah disampaikan oleh rekan-rekan Direktur Jenderal sebelumnya, bahwasanya memang banyak sekali aspek yang akan sangat berperan dalam keberlangsungan pembangunan hunian yang layak, dan salah satunya adalah aspek perencanaan dari segi lingkungan dan ekonomi. Nah, sebelumnya kami sudah berkomunikasi dengan Ibu Itjen terkait dengan ini, terutama masalah transparansi, di mana kami mengusulkan pengembangan sistem informasi perumahan yang terbuka secara publik dan monitoring program subsidi FLPP dan BSPS sehingga semua tepat sasaran. Kemudian sebagai mitigasi, kami juga sudah menyusun standar manajemen risiko yang mungkin akan terjadi mulai dari finansial, operasional, yang mencakup regulasi dan lingkungan, juga sosial masyarakat. Mungkin sekian dari tata kelola. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Bu Menteri, Pak Sekjen, dan Bapak Ibu Dirjen. Benar, izin menambahkan bahwa benar apa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen PKPR, bahwa agenda kali ini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan rapat koordinasi, di mana kehadiran Inspektorat Jenderal, yaitu untuk mengawal agar seluruh proses pembangunan rumah berjalan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah, sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara efisien. Kemudian kebijakan pengawasan intern dan program kerja pengawasan tahunan kami lakukan secara berbasis risiko, dilengkapi juga dengan koordinasi lintas pihak, juga pengembangan sistem monitoring dan juga rekomendasi perbaikan. Pengawasan itu juga dilaksanakan menjadi 3 tahapan: persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, di mana kami juga ada kerjasama dengan BPK, BPKP, dan aparat penegak hukum. Tentunya komitmen ini pasti kami wujudkan melalui peluncuran slogan SEKOP, yaitu serahkan koruptor, yang menjadi salah satu simbol tekad Inspektorat Jenderal dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan Kementerian PKP. Slogan ini bukan hanya sekedar slogan, tapi juga wujud nyata integritas dan akuntabilitas untuk seluruh jajaran. Kemudian kami meyakini bahwa tujuannya adalah untuk menjamin program penyediaan rumah layak yang terjangkau dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan juga memastikan bahwa fungsi pengawasan berjalan sehingga program ini menjadi transparan dan akuntabel. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya terima kasih atas kesempatannya. Kemudian mohon izin ya Bapak Ibu sekalian untuk saya menambahkan perspektif dari staf ahli bidang sosial, ekonomi, budaya, iptek, industri, serta lingkungan. Jadi jika kita melihat perumahan layak dan terjangkau ini bukan sekedar soal pembangunannya ya, tapi juga menyentuh berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih luas. Dari sisi sosial, kita perlu memastikan masyarakat yang terdampak itu mendapatkan akses yang adil dan partisipasi dalam proses pembangunan ini, sehingga hunian yang terwujud itu mampu meningkatkan kualitas hidup mereka, termasuk akses pendidikan serta fasilitas publiknya. Kemudian dari perspektif ekonomi, hunian yang terjangkau itu juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Misalnya menggunakan material lokal, membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat, dan mendorong industri kreatif terkait perumahan ini. Kemudian secara budaya, desain dan tata ruang itu harus sensitif terhadap
identitas lokal agar masyarakat merasa memiliki dan nyaman dengan lingkungannya. Kemudian penerapan iptek dan inovasi industri juga bisa membantu efisiensi serta mempercepat pembangunan dan memastikan hunian ini lebih ramah lingkungan. Dari sisi lingkungannya, penting bagi kita untuk memperhatikan mitigasi risiko bencana, pengelolaan air, dan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional ini. Dengan pendekatan ini, hunian yang layak dan jangkau harapannya bisa menjadi fondasi yang kuat bagi masyarakat, sekaligus dapat memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh. Kurang lebih dari staf ahli, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas penyampaiannya mengenai program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing direktorat dan juga perspektif dari staf ahli kita mengenai masalah perumahan ini, baik yang di perkotaan maupun di perdesaan, serta masalah-masalah yang mungkin kita hadapi bersama ke depannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan penyampaian dari pihak yang akan selalu menjadi rekanan kita dalam menyukseskan program perumahan ini. Pertama, mari kita dengarkan penyampaian dari pihak Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia. Kepada Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dari sisi kami sebagai pengembang, kami memandang penyediaan rumah layak huni ini dan terjangkau bukan sekedar kebutuhan dasar, tetapi juga bagian penting dari ketahanan nasional karena menyangkut kesejahteraan, produktivitas, dan stabilitas sosial masyarakat. Namun, Bapak Ibu sekalian, dalam praktiknya kami menghadapi beberapa tantangan, seperti yang pertama tingginya harga lahan di perkotaan, perizinan yang masih panjang, serta keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan air bersih. Dan kondisi ini membuat harga rumah semakin sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Dan untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kami mengusulkan beberapa solusi. Yang pertama, kita perkuat kolaborasi antara pemerintah dengan pengembang dalam penyediaan lahan, misalnya melalui land banking atau optimalisasi aset yang tidak terpakai oleh negara. Kedua, penyederhanaan dan percepatan proses perizinan dengan sistem digital agar pengembang lebih fokus pada kualitas pembangunan. Dan yang terakhir, dukungan pembangunan infrastruktur dasar oleh pemerintah sehingga biaya yang ditanggung oleh masyarakat bisa lebih ditekan. Dan yang terakhir, kami sebagai pengembang juga berkomitmen untuk dapat mendukung penyediaan hunian layak yang terjangkau serta siap bersinergi dengan pemerintah, DPR, dan seluruh lapisan pemangku kepentingan. Dan dengan langkah yang nyata dan kolaboratif ini, kita tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga membuat fondasi ketahanan nasional kita. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu Menteri, kemudian Bapak Ibu Sekjen, Irjen, dan juga Dirjen. Kalau dari sisi kami ya dari BP Tapera mungkin masukan yang bisa diberikan bisa terkait kebijakan nasional perumahan dengan skema pembiayaan khususnya yang dilaksanakan oleh BP Tapera nanti. Mungkin itu perlu diperjelas ya akan seperti apa nanti pelaksanaannya karena kami sendiri kan tugasnya juga salah satunya ya penyalur pembiayaan perumahan untuk penyediaan hunian terutama melalui skema FLPP dan KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang pastinya itu fokus utama kami dalam penerima bantuan. Kemudian juga perlu diketahui apakah ada langkah tambahan yang mungkin mau diambil dan perlu dipersiapkan guna menyediakan rumah layak huni tersebut? Kalaupun memang ada, apakah perlu ditambahkan regulasi berkaitan dengan kolaborasi dari pemerintah dengan BP Tapera itu sendiri nanti mungkin seperti penugasan khusus ataupun jenis peraturan lainnya sehingga kami dapat menjalankan tugas-tugas dan dari program ini. Selanjutnya mungkin kalau dari BP Tapera ya yang pasti kita juga akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah, baik itu dari Kementerian PKP juga maupun dari pemerintah daerah. Lalu kami juga siap untuk membantu dalam memperluas akses pembiayaan agar lebih menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian dengan asosiasi pengembang, kami juga akan tetap bersinergi bersama dalam menyediakan rumah dan juga mendukung pengembang, baik itu dalam menyediakan data maupun pembiayaan kepada pengembang agar dapat membangun lebih banyak rumah untuk masyarakat. Segitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Saya Yunus, perwakilan dari APRC akan menyampaikan pandangan kami. Eh, Hari ini kita membahas strategi bersama untuk mewujudkan hunian layak dan terjangkau sebagai bagian dari ketahanan nasional. Rumah yang layak bukan hanya tempat tinggal, tapi juga penopang stabilitas sosial dan ekonomi bangsa. Dari perspektif pengembang, ada beberapa hal penting.
Pertama, ketersediaan lahan masih menjadi kendala utama. Kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan swasta sangat dibutuhkan untuk menyiapkan lahan yang legal, terjangkau, dan sesuai tata ruang. Kedua, akses pembiayaan banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu menjangkau skema kredit. Perluasan KPR bersubsidi, program LVPP, maupun skema pembiayaan inovatif akan membantu mempercepat kepemilikan rumah. Ketiga, perizinan dan regulasi, proses yang sederhana, cepat, dan transparan akan menekan biaya produksi perumahan sehingga harga jual bisa lebih terjangkau. Dari sisi asosiasi, kami berkomitmen menghadirkan hunian yang tidak hanya murah, tapi juga sehat, aman, dan berwawasan lingkungan. Dengan dukungan regulasi dan insentif yang tepat, pengembang dapat memperluas jangkauan pembangunan rumah rakyat di berbagai daerah. Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau adalah bagian penting dari ketahanan nasional. Ketika setiap keluarga memiliki rumah yang memadai, mereka akan lebih produktif, mandiri, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Pada akhirnya, hal itu akan memperkuat bangsa secara keseluruhan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas penyampaiannya. Kami dari Kementerian PKP tentu berharap komitmen tinggi dari rekan-rekan sekalian untuk kedepannya tetap akan bertahan ya untuk menyukseskan program kita ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan arahan penutup dari Ibu Melinda Andriani. Kepada Ibu, kami persilakan. Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian, masukan, dan komitmen yang telah disampaikan dalam rapat hari ini. Saya percaya dengan kerjasama yang erat antara internal Kementerian PKP dan pihak eksternal seperti BP Tapera, Asosiasi Pengembang DPP REI, dan Apersi, strategi penyediaan rumah layak dan terjangkau sebagai pilar ketahanan nasional dapat kita wujudkan. Marilah kita terus bergerak bersama, menjaga konsistensi, dan memastikan setiap kebijakan yang kita ambil benar-benar berdampak bagi masyarakat. Dengan begitu, kita tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun masa depan bangsa yang kuat, adil, dan sejahtera. Terima kasih kepada Ibu atas arahannya. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama ini dapat terselenggara dengan baik, dengan bantuan dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat. Mungkin itu saja, demikian rapat kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.